akan menjelaskan tentang apa itu grup, tim, dan kepemimpinan. Jadi grup itu adalah sejumlah orang yang bekerja bersama dan mereka mempunyai tujuan yang diusahakan bersama-sama. Sedangkan tim adalah suatu unit yang terdiri dari 2 orang atau lebih yang berinteraksi dan mengkoordinasikan pekerjaan mereka untuk mencapai tujuan atau sasaran bersama yang menjadi komitmen dan tanggung jawab bersama. Kepemimpinan itu adalah tentang bagaimana caranya mempengaruhi orang lain, bawahan, pengikut, agar mereka itu memiliki keinginan untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh sang pemimpin. Perbedaan antara grup dan tim kerja yaitu yang pertama, sebuah tim lebih mudah diidentifikasi di antara para anggotanya daripada satu kelompok. Misalnya itu tim sepak bola, mereka kan mempunyai jersey timnya masing-masing sehingga lebih mudah diidentifikasi. Yang kedua, tim memiliki tujuan dan sasaran yang sama, sedangkan kelompok dapat dibentuk karena berbagai alasan pribadi yang mungkin bertentangan dengan tujuan kelompok yang dinyatakan. Yang ketiga, dalam tim cenderung memiliki ketergantungan tugas, sedangkan dalam kelompok dapat dilakukan secara mandiri. Contohnya, misalnya seorang anggota tim bola basket hanya dapat melempar bola ke dalam ring, itu jika anggota lain tuh mengoper bola kepadanya. Yang keempat, tim memiliki peran yang terdiferensiasi atau terspesialisasi daripada sebuah kelompok. Artinya itu, dalam tim terdapat perannya masing-masing. Suatu kelompok itu dapat diartikan sebagai 2 orang atau lebih yang saling berinteraksi sedemikian rupa sehingga masing-masing mempengaruhi atau dipengaruhi yang lain. Contohnya itu rapat pemilihan kepala sekolah dan rombongan belajar. Berikutnya ada 3 aspek dari definisi kelompok sangat penting untuk studi kepemimpinan, yaitu yang pertama, definisi ini menggabungkan konsep pengaruh timbal balik antara pemimpin dan pengikut. Yang kedua, anggota kelompok berinteraksi dan saling mempengaruhi. Jadi misalnya ada orang yang menunggu di halte, itu bukanlah sebuah kelompok. Umumnya tidak ada interaksi atau interferensi antara individu. Di sisi lain, 8 orang yang merencanakan pemilihan ikatan sekolah akan membentuk kelompok karena mungkin akan ada interaksi timbal balik tingkat tinggi di antara para peserta. Yang terakhir, definisi tersebut tidak membatasi individu hanya pada satu kelompok. Setiap orang termasuk dalam bentuk kelompok yang berbeda. Baik, selanjutnya yaitu materi mengenai group size atau ukuran kelompok. Group size atau ukuran kelompok memiliki pengaruh baik terhadap atasan maupun bawahan sebagai berikut. Yang pertama, muncul atau timbulnya leader adalah sebagian fungsi dari group size. Kemunculan pemimpin sebagian adalah fungsi dari ukuran kelompok. Banyaknya orang dalam kelompok besar versus kelompok kecil akan mempengaruhi probabilitas munculnya seseorang sebagai kelompok di kelompok tersebut. Yang kedua yaitu semakin besar sebuah grup atau kelompok, lebih besar kemungkinan klik berkembang. Ketika kelompok semakin besar, klik akan lebih mungkin muncul. Klik adalah orang-orang yang tergabung dalam subkelompok yang biasanya memiliki tugas, nilai, dan ekspektasi yang sama. Karena secara umum, klik-klik memiliki pengaruh yang lebih besar dibandingkan anggota perorangan. Yang ketiga yaitu group size atau ukuran kelompok juga dapat mempengaruhi gaya perilaku pemimpin. Ukuran kelompok juga bisa mempengaruhi gaya kepemimpinan seorang pemimpin. Para pemimpin dengan rentang kendali yang besar cenderung lebih mengarahkan tidak begitu banyak berinteraksi dengan bawahan individual dan menggunakan lebih banyak pendekatan yang impersonal ketika mempengaruhi para pengikutnya. Yang keempat yaitu group size atau ukuran kelompok juga dapat mempengaruhi efektivitas grup. Ukuran kelompok juga mempengaruhi efektivitas kelompok meskipun beberapa peneliti telah menyarankan jumlah pekerja yang optimal untuk mengerjakan sebuah tugas adalah antara 5 hingga 7 orang. Semakin besar ukuran sebuah kelompok, semakin banyak pula melibatkan kecakapan, nilai, persepsi, dan kemampuan di antara anggota kelompok. Baik, berikutnya yaitu terdapat 4 batasan dari manfaat atau keuntungan dari ukuran kelompok. Pertama yaitu ada tugas tambahan, yang kedua yaitu ada kerugian proses, yang ketiga terdapat kemalasan sosial, dan yang keempat terdapat fasilitas sosial. Dan berikut penjelasannya. Berikut penjelasan mengenai 4 batasan dari manfaat atau keuntungan ukuran kelompok. Yang pertama yaitu tugas tambahan.
yang mana sebuah tugas di mana output kelompok hanya melibatkan kombinasi output individu. Yang kedua yaitu kerugian proses, yang artinya inefisiensi yang dibuat oleh semakin banyak orang bekerja sama. Yang ketiga yaitu kemalasan sosial, fenomena berkurangnya usaha yang dilakukan oleh orang ketika mereka tidak secara individu bertanggung jawab atas pekerjaan mereka. Yang terakhir yaitu fasilitas sosial, di mana orang meningkatkan tingkat kerja mereka karena adanya orang lain. Baik, selanjutnya yaitu adalah tahap perkembangan kelompok. Menurut tinjauan Tuckman, tahap perkembangan kelompok terbagi menjadi 4 tahapan. Pertama yaitu ada forming atau pembentukan, yang mana ditandai dengan percakapan yang sopan, pengumpulan informasi-informasi yang dangkal mengenai sesama anggota kelompok, dan tingkat kepercayaan yang rendah. Untuk yang kedua yaitu tahapan yang kedua storming atau goncangan, nah ditandai dengan adanya konflik di dalam kelompok, meningkatkan level emosional dan perbedaan status dengan calon aliansi, dan pada akhirnya meraih kedudukan sebagai pemimpin. Yang ketiga yaitu adalah norming atau membentuk norma. Pada tahap ini yaitu munculnya seorang pemimpin yang jelas serta perkembangan norma-norma kelompok dan kekompakannya. Yang keempat yaitu adalah performing, di mana ini berkinerja. Pada tahap ini yaitu anggota kelompok menjalankan peran fungsional dan saling bergantung yang berfokus pada pelaksanaan tugas kelompok. Dan tentang peran grup. Peran grup adalah sesuatu yang melekat pada pekerjaan atau posisi yang tertentu. Peran-peran itu sangat berbeda-beda. Nah, peran itu berbeda-beda merupakan bagian dari proses kepemimpinan, dan semuanya itu harus berkontribusi secara efektivitas suatu kelompok secara umum. Peran grup juga, yaitu peran-peran di dalam kelompok juga bisa dikategorikan dalam fungsi menyelesaikan tugas dan menjalin hubungan. Salah satu tipe masalah dalam peran terkait dengan peran-peran disfungsional yaitu saat perilaku seorang muncul demi kepentingan pribadinya ketimbang kepentingan kelompok. Mengenai jenis kelompok peran lain yaitu konflik yang didasari oleh peran-peran berbeda yang dimiliki seseorang. Materi selanjutnya tentang norma kelompok. Jadi norma kelompok itu adalah aturan-aturan kelompok yang dimiliki oleh kelompok untuk membuat dan mengatur perilaku anggota-anggota kelompok menjadi tertata dengan baik. Norma kelompok. Norma-norma ini biasanya dipandang penting dan cenderung dijalankan bila norma tersebut 1. Memfasilitasi kelangsungan hidup kelompok, 2. Menyederhanakan atau membuat perilaku yang diharapkan dari anggota kelompok yang lebih mudah diprediksi, 3. Membantu kelompok untuk menghindari masalah-masalah antar pribadi yang memalukan, 4. Membantu mengekspresikan nilai-nilai utama dari kelompok dan menjelaskan ciri khas dari identitas kelompok. Untuk meningkatkan kinerja ada 2 norma inti yang diciptakan, diantaranya 1. Anggota-anggota kelompok harus secara aktif mengamati lingkungan untuk melihat peluang yang memerlukan adanya perubahan dalam strategi kerja kemudian memanfaatkannya. Kedua, tim harus mengenai beberapa perilaku yang harus selalu dilakukan oleh anggota tim dan yang tidak boleh mereka lakukan untuk memenuhi tujuan organisasi. Yang ketiga itu ada kekompakan kelompok. Nah, kekompakan kelompok ini merupakan perekat yang menjaga keutuhan suatu kelompok. Kekompakan kelompok juga adalah suatu kekuatan yang menarik para anggota untuk termotivasi dan aktif dalam organisasi tersebut. Materi selanjutnya yaitu tentang kunci untuk kinerja karakteristik tim yang efektif. Pertama, tim efektif memiliki misi yang jelas dan standar kinerja yang tinggi. Kedua, pemimpin yang baik bekerja untuk mengamalkan sumber daya yang diperlukan untuk efektivitas tim. Ketiga, para pemimpin yang efektif menghabiskan banyak waktu perencanaan dan pengorganisasian dalam rangka mengoptimalkan sumber daya yang tersedia. Keempat, selalu berkomunikasi untuk membantu meminimalkan konflik interpersonal. Organizational cells adalah satu komponen tim desain yang disusun dari yang sudah ada sebelumnya. Ada 4 komponen yang membantu tim melakukan tugasnya dengan baik. Yang pertama ada tugas, yang kedua batasan, yang ketiga adalah authority atau otoritas, dan yang terakhir adalah norma.
Yang pertama tugas, maksudnya adalah tim mengetahui tugasnya dengan baik. Yang kedua adalah batasan, maksudnya adalah tugas yang diberikan sesuai dengan kemampuan para anggota tim. Yang ketiga adalah norma, tim memiliki norma-norma yang jelas saat bekerja sebagai tim. Yang keempat, maksudnya adalah pemimpin menciptakan keadaan yang menciptakan rasa nyaman para anggota tim. Model kepemimpinan tim GNET menyatakan bahwa efektivitas tim dapat dipahami dengan baik dalam hal input, proses, dan output. Model kepemimpinan tim GNET. Yang pertama input, terdiri dari karakteristik individual dari bawahan, desain dari tim itu sendiri, dan berbagai sistem organisasi yang menciptakan konteks di mana tim akan beroperasi. Yang kedua proses, menyangkut cara di mana tim berperilaku sambil mengerjakan tugas-tugas mereka. Yang ketiga output, menyangkut kepuasan pelanggan, klien, tim, dan bawahan. Kesimpulan pemikiran GNET. Yang pertama, memastikan tim memiliki tujuan yang jelas dan kinerja yang diharapkan. Yang kedua, merancang atau mendesain ulang input status variables pada tingkat individu, organisasi, dan tim desain. Yang ketiga, meningkatkan kinerja tim melalui pembinaan yang berkelanjutan.